sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswi-mahasiswi program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Manajemen. Kami akan membahas tentang komunikasi efektif di era industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan dulu dosen yang sangat kami banggakan dan kami sayangi, Dr. Elizabeth Siahaan SE MEC. Lalu perkenalkan kami, Sevira Amalia Iskandar, Dian Mahardi Lestari, dan Aulia Ika Pratiwi. Komunikasi adalah proses seseorang ataupun sekelompok orang yang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi untuk berperan dalam suatu lingkungan. Nah, di sini informasi tersebut digunakan untuk mempengaruhi beberapa orang dalam kelompok tersebut agar dapat mengubah cara pola berpikirnya dan melakukan sesuatu. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dimana penyampaian dari isi informasi tersebut dapat disampaikan dengan tepat dan benar dari si pemberi informasi kepada yang menerima. Komunikasi efektif yang baik yaitu komunikasi yang dapat menimbulkan feedback atau timbal balik, dan komunikasi efektif juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam grup tersebut atau kelompok tersebut sehingga dapat merubah sikapnya selama proses tersebut berjalan. Manfaat dari komunikasi efektif yang pertama adalah menghasilkan tujuan dan ketentuan untuk baik dalam komunikasi. Yang kedua, memberikan yang namanya kemudahan dalam melakukan komunikasi. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan dalam menerima pesan. Yang keempat, saling menguntungkan antara pemberi informasi dan penerima. Dan yang terakhir adalah dapat tersampaikan dengan cepat, akurat, dan tepat. Komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif dalam organisasi. Kalau pandemi COVID-19 ini, banyak sekali perusahaan yang mengeluh karena pendapatan ataupun penjualan mereka sangat berkurang. Namun, karena mereka berusaha semaksimal mungkin dan mengumpulkan para marketing untuk tetap melakukan yang namanya penjualan dengan semaksimal mungkin agar terjadi namanya keseimbangan, maka para marketing tersebut mendapatkan hasil bahwa mereka memanfaatkan yang namanya dunia digital dan teknologi, yang dimana mereka mengumpulkan yang namanya sejumlah aplikasi ataupun sejumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang membantu para penjual-penjual untuk menjualkan barang-barang seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Hal ini dapat membantu dan sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan mereka. Komunikasi efektif di era industri 4.0 di dalam dunia pendidikan. Dengan adanya masalah COVID-19 ini, dunia pendidikan juga merasakan dampak yang luar biasa dengan adanya COVID-19 ini, di mana proses belajar mengajar dirumahkan. Bahkan pengajar, mahasiswa, dan para staf juga dirumahkan. Hal tersebut dilakukan demi mencegah penularan COVID-19. Namun, kita menyadari bahwasanya proses belajar mengajar tetap harus dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan dengan adanya komunikasi yang efektif dibantu dengan teknologi yang canggih seperti Zoom, Google Meet, dan juga Classroom. Berikut merupakan aplikasi yang dapat membantu kita dalam proses komunikasi yang efektif antara mahasiswa ke dosen, guru ke siswa, dan juga dapat membantu kita dalam proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
adalah memegang peranan penting bagi masyarakat umum, pengusaha, dan dunia. Dengan adanya COVID-19 ini mengakibatkan banyak korban, kerugian, bahkan permasalahan perekonomian. Namun di saat inilah peran komunikasi pemerintah sangatlah diperlukan untuk mencari solusi dalam mencegah penularan COVID-19. Dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan untuk masyarakat umum tetap di rumah saja. Namun jika ada kegiatan yang harus dilakukan di luar rumah, maka pemerintah menganjurkan untuk masyarakat menggunakan masker, cuci tangan, dan juga melakukan social distancing sebagai solusi dalam pencegahan COVID-19. Selain masyarakat umum, pemerintah juga menganjurkan untuk para pengusaha seperti swalayan, bank, dan juga perusahaan jasa lainnya untuk menyediakan pencuci tangan, termometer infrared, dan juga menggunakan garis jaga jarak untuk para konsumennya sebagai solusi dalam mencegah penularan COVID-19. Di dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah memanfaatkan teknologi sebagai alat informasi seperti Google, WhatsApp, Facebook, Television, agar masyarakat umum, pengusaha, dan dunia mengetahui dengan cepat perkembangan dari COVID-19. Dengan adanya komunikasi efektif dari pemerintah ke masyarakat dan pengusaha, maka diharapkan penularan COVID-19 ini dapat diminimalisasikan karena diterapkannya komunikasi efektif baik dari pemerintah ke masyarakat maupun pemerintah ke pengusaha maupun pengusaha ke masyarakat. Komunikasi efektif yang seharusnya diterapkan di era industri 4.0 yaitu mengembangkan teknologi untuk menghasilkan komunikasi yang efektif di era industri 4.0. Media sosial sering digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif. Media sosial dapat mempermudah kita dalam melakukan komunikasi efektif dari berbagai kalangan, baik itu dari keluarga, perkuliahan, maupun perkantoran dan juga aspek kehidupan lainnya. Komunikasi efektif di era industri 4.0 ini dapat membantu manusia untuk menjadi insan yang lebih kreatif dan juga membantu banyaknya peluang di era industri 4.0. Seharusnya kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang efektif. Nah, di era industri 4.0 kita bisa dengan mudahnya melakukan komunikasi hanya dengan melalui smartphone. Nah, melalui media sosial yang ada di smartphone kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja yang kita inginkan dengan sangat cepat dan mudah. Media sosial yang saat ini paling banyak digunakan adalah WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Media sosial tersebut kita bisa berkomunikasi, bertukar informasi dengan siapapun yang kita inginkan dengan sangat cepat dan mudah di seluruh dunia ini. Nah, begitulah kecanggihan dari berkomunikasi di era industri 4.0. Dampak positif yang kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam berkomunikasi di era industri 4.0, kita juga merasakan dampak-dampak negatif dari berkomunikasi di era industri 4.0. Itu contohnya adalah misalnya salah seorang teman kita mengalami kemalangan atau ada salah satu kerabat mereka yang meninggal dunia. Nah, terkadang karena kita sudah terbiasa berkomunikasi hanya melalui media sosial, kita merasa cukup hanya dengan mengucapkan rasa berbelasungkawa melalui media sosial. Padahal keintiman tersebut pasti akan sangat berbeda apabila kita langsung datang ke rumah duka dan mengunjungi teman kita itu sendiri dan langsung mengucapkan rasa berbelasungkawa kepada teman kita tersebut. Begitu juga dalam bertukar informasi. Terkadang banyak informasi yang sudah tersebar kemana-mana dengan cepatnya melalui media sosial. Padahal kebenaran dari berita tersebut belum jelas atau kita tidak tahu sebenarnya berita itu benar atau tidak. Nah, itulah yang dinamakan dengan hoax. Hoax adalah berita yang sebenarnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar. Nah, salah satu contoh berita hoaks adalah mengenai imunisasi dan vaksin. Menurut berita hoaks tersebut, imunisasi dan vaksin mengandung sel-sel hewan, bakteri, nanah, dan dapat menyebarkan virus-virus penyakit lain. Tentu saja hal ini membuat
para orang tua takut atau tidak mau memberikan vaksin atau imunisasi kepada anak mereka. Padahal vaksin dan imunisasi itu merupakan hal yang sangat baik untuk daya tahan tubuh seorang anak. Karena banyaknya berita hoaks yang mudah sekali tersebar melalui media sosial tersebut, pemerintah mengeluarkan UU ITE. Undang-undang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak ada lagi tersebar berita hoaks yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Nah, walaupun sudah ada undang-undang tersebut, tapi berita hoaks tetap juga tersebar. Nah, salah satu berita hoaks belakangan ini adalah mengenai aplikasi Zoom. Menurut berita hoaks tersebut, Zoom dianggap tidak aman karena bisa meretas mobile banking atau data-data pribadi lainnya pengguna melalui smartphone atau laptop. Padahal aplikasi Zoom ini sebenarnya merupakan salah satu aplikasi yang sangat efektif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Nah, untuk itu kita sebagai pengguna seharusnya dapat mampu atau bijak dalam menyaring informasi yang tersebar melalui media sosial. Nah, kita harus bijak agar tidak dipengaruhi oleh berita-berita hoaks. Nah, maka dari itu, agar mencapainya komunikasi yang efektif di era industri 4.0, kita sebagai masyarakat harus mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan komunikasi yang efektif. Teknologi yang ada di era industri 4.0 seharusnya memberikan dampak-dampak positif yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya juga untuk berkomunikasi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang sebelumnya. Karena berbisnis pada zaman sekarang tentu sangat berbeda dengan zaman sebelum di era industri 4.0 yang mana dulu penjual atau pembeli harus langsung bertatap muka secara langsung. Sementara di era industri 4.0, penjual dan pembeli dapat berkomunikasi dengan sangat mudah hanya melalui media sosial. Jadi, kita sebagai masyarakat yang hidup di dalam era industri 4.0 harus mampu memanfaatkan teknologi agar dapat berkomunikasi secara efektif. Dan kita juga harus bijak dalam menyaring informasi-informasi agar tidak ada berita-berita hoaks. Dan yang paling penting yang harus kita ingat dalam berkomunikasi efektif di era industri 4.0, walau kita sudah sangat dimanjakan oleh teknologi melalui media sosial yang membuat kita gampang berkomunikasi di mana saja dan kapan saja, tapi kita tidak boleh melupakan budaya komunikasi kita sedari dulu, yaitu budaya komunikasi secara langsung, di mana budaya komunikasi secara langsung dinilai paling efektif karena bisa menghasilkan komunikasi verbal dan non-verbal. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.